لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya al hadirun wal hadirat rahimakumullah yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, kita dihormati sedaya nggih. Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, para sederek sedaya, jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Al-Azhar, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Betapa nikmat yang telah dilimpahkan Allah dumateng kita, Masya Allah, luar biasa banyaknya, sampai kita mboten saged ngitung satu persatu. Saking kathahipun. Setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita, niki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taksih saged bernafas lancar, niki merupakan nikmat dari Allah. Pramila kita syukuri. Dengan syukur ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, kesempatan untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ugi salam mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan thalabul ilmi kita, melanjutkan tema yang lalu, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya berdakwah kepada orang-orang Arab Quraisy, tapi juga kepada raja-raja, penguasa-penguasa di sekitarnya. Ini luar biasa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keberanian yang luar biasa. Itu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pengiriman surat kepada penguasa daerah Basrah. Daerah Basrah itu adalah wilayah kekuasaan Romawi.
Jadi kalau dari Madinah ya terus ke utara, terus ke utara. Itu nanti sampai ke wilayah jajahan Romawi atau kekuasaan Romawi yang namanya daerah Basrah. Surat yang dikirimkan itu dibawa oleh Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Di tengah perjalanan ia dicegat oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Ini berarti penguasa daerah Ghassan yang kemudian menegurnya. Apakah engkau salah seorang utusan Muhammad? Al-Haris menyaut, ya benar. Jadi utusan-utusan Rasulullah itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang memiliki kemampuan diplomasi, mempunyai kemampuan berdialog, mempunyai kemampuan agama dalam pengetahuannya tentang agama, tentang al-Islam, dan juga memiliki kejujuran. Jadi para sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang jujur, menyampaikan apa adanya, tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Al-Haris menyaut, ya benar. Syurahbil lalu memerintahkan anak buahnya supaya membunuh Al-Haris. Ini resiko yang harus ditanggung. Masya Allah. Jadi risikonya adalah, atau taruhannya adalah nyawa. Ini sebagai utusan Rasulullah untuk berdakwah, yaitu menyampaikan surat-surat beliau. Kemudian akhirnya dibunuh dia. Al-Haris bin Umair Al-Azdi dibunuh. Nah, berita tentang terbunuhnya utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar luas di kalangan kaum muslimin di Madinah. Jadi berita itu ya cepat, tersebarnya cepat. Padahal belum ada medsos, belum ada media sosial seperti sekarang, tapi cepat. Kaum muslimin merasa sangat tertusuk kehormatannya dan mulai sadar bahwa hubungan mereka dengan orang-orang Romawi tidak mungkin ditegakkan atas dasar keadilan dan saling menghormati, kecuali melalui perjuangan yang berat. Tidak lain adalah harus mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang telah merusak, telah melawan agama Allah. Jadi orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, nah itu sikap perilakunya, karakternya seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kelanjutan peristiwa tersebut adalah nanti di kemudian. Sekarang surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Muqawqis. Al-Muqawqis adalah penguasa negeri Mesir. Jadi penguasa-penguasa sudah tidak bergelar Fir'aun lagi. Nah, Fir'aun itu sudah zaman dahulu, zaman kuno. Gelar raja-raja Mesir, Farao. Itu. Kemudian bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qurannya adalah Fir'aun. Al-Muqawqis adalah penguasa negeri Mesir. Apa arti Al-Muqawqis? Artinya adalah yang meninggikan bangunan. Jadi orang-orang Mesir itu sudah mempunyai keahlian, kemampuan untuk membangun, untuk membuat bangunan-bangunan yang monumental, yang sampai sekarang bisa diperhatikan, bisa dinikmati.
yaitu piramida. Nah, itu. Al-Muqawqis adalah suatu gelar bagi Raja Mesir dan Iskandariah atau Alexandria. Al-Muqawqis bukan keturunan Bani Israel, tapi dia adalah golongan atau keturunan Kopti atau bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu adalah sebutan orang-orang Nasrani Mesir. Kipti, Kiptiyah. Nama aslinya adalah Juraij bin Mina bin Qorqub. Itu nama asli daripada Al-Muqawqis. Al-Muqawqis adalah gelarnya. Ahli sejarah, yaitu Ibnu Katsir dan juga penulis kitab yang sudah monumental ya, yaitu Ibnu Katsir yang terkenal dengan kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir Al-Qur'anul Azim, menerangkan bahwa Muqawqis tetap memeluk agama Nasrani meskipun telah diberikan surat, telah menerima surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Mesir dikuasai kaum muslimin pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Jadi tetap beragama Nasrani. Tapi bagaimana penerimaan Al-Muqawqis ketika menerima surat Rasulullah? Maka akan dapat kita ketahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang diutus untuk membawa surat itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat kepada Al-Muqawqis. Siapakah di antara kalian ini? Sabda Rasulullah, siapakah di antara kalian yang dapat menyampaikan surat kepada penguasa Mesir? Maka ia akan memperoleh pahala dari Allah. Ini janji Rasulullah. Jadi siapa yang dapat menyampaikan surat ini kepada penguasa Mesir, maka akan memperoleh pahala dari Allah. Nah, sahabat mendapatkan sabda Rasulullah seperti itu, nah biasanya sudah tidak rebutan untuk mundur. Nah, biasanya kalau kita ini diberi tugas itu rebutan untuk mengelak. Mengelak ya. Sampai nih, aja aku gitu. Nah. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutus dan Rasulullah menjanjikan akan memperoleh pahala yang besar, maka sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berdiri dan menyatakan, aku ya Rasulullah. Nah, langsung siap untuk mengemban amanah tersebut. Nah, melihat spontanitas Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi bersabda, semoga Allah memberkahi kamu, wahai Hatib. Didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kehidupannya menjadi hidup yang berkah, yang barokah. Kalau didoakan oleh Rasulullah, ya pasti. Jadi nanti keberhasilannya, kesuksesannya itu adalah pasti. Itu. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Apa yang diucapkan oleh beliau, maka Allah yang mengabulkan. Nah, setelah menerima surat, ia mohon diri dan bergegas menuju rumahnya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan kuda, segenap perbekalan yang diperlukan, serta meminta doa kepada keluarganya yang kemudian berangkat ke negeri Mesir. Ya, kita bayangkan dari Madinah ke Mesir itu berapa jauh dan berapa lama. Ke Syam saja, Madinah ke Syam itu perjalanan kuda itu 1 bulan. 1 bulan. Tapi sahabat enjoy saja, senang mendapatkan perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah berebut. Jadi mengemban amanah itu berebut kalau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak seperti sekarang ada perjalanan dinas
Ada surat perintah perjalanan dinas SPPD. Niku wonten unsaiun niku ana sangune ngoten nggih. Itu kalau sekarang. Itu tidak. Para sahabat ya bondo dhewe ngoten niku nggih. Sangu dhewe. Bahkan sahabat yang ketika Rasulullah memerintahkan untuk berjihad tidak punya kendaraan, yang kaya memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Yang tidak punya kendaraan kuda, kasih kuda. Duwe sangu apa gak? Mboten gak ada ya. Wae sangu. Yo kendaraane, yo sangune. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa membayangkan begitu murahnya para sahabat itu untuk perjuangan Islam. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Jiro, yaitu seorang budak yang telah dimerdekakan dan menjadi anak angkat sahabat Abi Roham Al-Ghifari untuk menemani Hatib. Jadi Hatib ada temannya, jadi tidak sendirian. Namun Hatib tidak menjumpai Al-Muqawqis di Mesir. Jadi sudah sampai di Mesir gak ketemu. Karena Al-Muqawqis berada di Iskandariyah. Dan di kota itu Hatib bin Abi Balta'ah mendapat keterangan bahwa sang raja berada di balai istana yang merupakan bangunan megah yang menghadap laut. Jadi istana-istana kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah itu ya bermegah-megahan. Istananya megah, kemudian mempunyai pakaian kebesaran. Ada pakaian kebesarannya. Tapi kalau Rasulullah biasa, tidak mempunyai pakaian kebesaran. Jadi tidak ada. Dan itu dicontoh oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin juga begitu. Sebagai khalifah itu pakaiannya biasa-biasa. Tidak memiliki pakaian kebesaran. Nah, ketika Muawiyah menjadi khalifah dari kalangan Bani Umayyah, itulah baru menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Mempunyai pakaian kebesaran. Kalau kita bukan pakaian kebesarannya, pakaian kegedean. Kegedean ya. Biasanya kan pakaian kebesaran kan mesti ombior. Jadi pakaian kegedean. Nah, dengan perahu Hatib menghampirinya dan dari kejauhan surat itu sudah dilambai-lambaikan begitu. Jadi naik perahu, surat yang dibawa itu dilambai-lambaikan, diacung-acungkan oleh Hatib. Al-Muqawqis melihatnya. Jadi dari kejauhan sudah kelihatan, seraya memerintahkan para pengawal untuk membawa Hatib ke hadapannya. Nah, ini tidak seperti yang penguasa Basra tadi, utusan Rasulullah dibunuh. Ini enggak ini. Selembar surat yang terdiri dari 12 baris. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari 12 baris. Nah, ini saya beri nomor, dinomeri. Baris yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah. Ini saya tulis terjemahannya, tidak saya tulis bahasa Arabnya. Rasulullah selalu di dalam mengirimkan surat itu selalu diawali dengan Al-Basmalah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah sendirian. Rasulullah selalu melibatkan Allah. Karena setiap amal yang diawali dengan membaca basmalah, maka akan selalu mendapatkan rahmat Allah. Tidak akan terputus dari rahmat Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan selalu diawali dengan bacaan basmalah. Dari Muhammad hamba Allah. Jadi Muhammad itu hamba Allah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Ini baris yang pertama. Baris yang kedua, dan Rasulullah, ini
Yang kedua, jadi hamba Allah dan Rasulullahnya di baris yang kedua. Kepada Al-Muqawqis, penguasa Kipti. Ya. Salam kepada, ini di baris yang kedua. Di baris yang ketiga, yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Salam kepada yang mengikuti petunjuk. Maksudnya adalah petunjuk Allah. Yang mengikuti petunjuk berarti akan selamat dan sejahtera. Begitu. Amma ba'du. Baris yang keempat, aku mengajak Anda dengan dakwah Islam. Anutlah agama Islam dan Anda selamat. Jadi tidak ada ancaman, itu tidak ada. Ya. Ajaan yang ada. Tidak ancaman tapi ajaan. Jadi Rasulullah mengajak ya, supaya Al-Muqawqis menganut agama Islam. Kalau mau menganut agama Islam, selamat. Di surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu pesannya. Dan itu harus dijaga. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Oh, ini di baris yang kelima. Dijanjikan pahala 2 kali lipat. Baris yang keenam, apabila Anda, oh Anda ini ya, ini kebanyakan kata, ini kebanyakan huruf ini, menjadi anada. Apabila Anda berpaling, Anda akan memikul dosa kaum Kipti, karena dia penguasa. Karena penguasa, kalau dia tidak mengikuti ajakan Rasulullah, ya akan memikul dosa rakyatnya. Itu. Maka penguasa itu bisa memikul dosa rakyatnya kalau penguasa itu penguasa yang zalim. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Jangan dikira enak-enak saja gitu. Nanti akan mempertanggungjawabkan. Dan itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga mempertanggungjawabkan rakyatnya. Baris yang ketujuh, wahai ahli kitab, karena ini beragama Nasrani, marilah menuju ke suatu kalimat ketetapan. Satu kalimat ketetapan itu kalimat tauhid. Ya. Jadi mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf itu semuanya adalah agama tauhid. Semuanya. Tidak ada yang tidak beragama tauhid. Semuanya adalah mengesahkan Allah. Semuanya adalah agama monoteisme. Maka yang mula pertama itu adalah agama monoteisme, bukan politeisme. Politeisme itu sudah monoteisme, kemudian rusak. Nah, kemudian menjadi menyembah banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Kalau dibaca cepat menjadi Tuhan, malah hantu. Yang disembah menjadi bukan Tuhan, jadi hantu. Makanya Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan orang, Rasulullah tidak bertapa, tapi Rasulullah itu uzlah. Beda bertapa dengan uzlah. Rasulullah itu puasa. Jadi puasa. Jadi Rasulullah itu masih menganut agama millah Ibrahim. Millata Ibrahim. Keturunan Ibrahim dari jalur Ibrahim Nabi Ismail terus sampai Nabi Muhammad. Ini masih mengikuti agama atau millah Ibrahim. Tapi yang dari jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya itu adalah rasul-rasul di kalangan Bani Israel. Yang akhirnya muncul agama Yahudi, agama Nasrani. Nah, itu. Maka tidak benar sama sekali kalau Khadijah itu berarti beragama Nasrani lah. Itu sumbernya dari mana, referensinya apa? Itu dipertanyakan. Dari mana seperti itu? Kita tidak pernah membaca seperti itu. Ahli sejarah, kalau ahli sejarah
ya baca kitab Tarikh Ibnu Katsir atau kitab Tarikh At-Tabari. Itu. Tapi kalau sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang-orang orientalis, ya naudzubillah, yes, jelas dipleset-plesetkan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, maka kalau ada orang kok melenceng, ya, melenceng ucapannya, berarti melenceng akidahnya. Itu tinggal belajarnya di mana, bacaannya apa. Itu. Kalau belajarnya di barat, akidahnya tidak kuat sebelumnya, pasti melenceng. Kalau penjenengan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru gembul, ya, ada yang mengatakan ini bukan saya, guru gemblung jadi ini, orang gembul. Kemudian juga Islah Bahrawi, nah ini maklum bacaan-bacaannya, bacaan-bacaan barat semua. Para orientalis yang suka-suka ngoreksi agama Islam, mencari kelemahan. Nah itu, berbahaya sekali itu. Jamaah rahimakumullah, baris yang ke-8, yang tidak terdapat suatu perselisihan di antara kita, maksudnya antara Al-Muqawqis dengan Rasulullah, tidak ada perselisihan sebetulnya, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Memang agamanya agama tauhid. Kitab Injil ya agama tauhid, kitab Taurat agama tauhid. Nah, baris ke-9, dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan di baris 10-nya sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah, maka pada zaman Nabi Musa, Uzair itu akhirnya disebut menjadi anak Allah. Nah, begitu juga pada zaman Nabi Isa menjadi anak Allah. Nah, itu sudah meleset, menyimpang jauh. Jadi tidak boleh menuhankan selain Allah. Sebagian dengan sebagian yang lain saling menuhankan. Baris yang ke-11, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami di baris yang terakhir adalah orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Yaitu Muslim. Muslim itu adalah berserah diri kepada Allah. Nah, ini. Jadi kalau mereka berpaling ya sudah silahkan. Tapi kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami adalah orang-orang Muslim. Surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dari baris ke-7 sampai terakhir itu merupakan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Mangke saged dipun bika. Ali Imran ayat 64. Itu. Kemudian Al-Muqawqis penguasa Mesir menjawab surat Nabi dengan baik. Ia tidak beriman, tetapi ia pun tidak menyerang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak beriman, tapi juga tidak menyerang, juga tidak membunuh utusan beliau. Setelah menerima surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, ia bertanya, kalau ia seorang nabi, ini pertanyaan Al-Muqawqis kepada utusan Nabi Hatib. Kalau ia seorang nabi, kenapa ia tidak memanggil saja orang-orang yang tidak mau, ini ada kesalahan, tidak mau mengikutinya, lalu diusir keluar dari negerinya. Nanti orang yang tidak mau itu kenapa kok tidak diusir? Gitu. Sebagaimana Rasulullah ketika di Makkah, maka orang-orang Quraisy Mekah berbuat makar, mengumpulkan pemuda-pemuda yang diperintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu makarnya. Kemudian dikepung rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah keluar
dilindungi oleh Allah, maka tidak tahu para pemuda-pemuda itu, tidak tahu. Ya. Makar Allah lebih dahsyat daripada makar manusia. Wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Perbuatan makar manusia itu kecil. Lebih dahsyat makarnya Allah. Kalau Allah sudah membalas makar mereka-mereka, apa yang disembunyikan, apa yang dicurangkan, kecurangan-kecurangan akan terbongkar, ya, akan terbongkar, gitu ya. Allah mudah saja, merubah sedikit saja ini sudah ketahuan semua. Ya. Setelah menerima surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, ia bertanya, kalau ia seorang nabi, kenapa ia tidak memanggil saja orang-orang yang tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman, lalu diusir keluar dari negerinya? Maka Hatib balik bertanya. Nah, inilah seorang utusan yang hebat, seorang utusan yang mempunyai ilmu tinggi, yang mempunyai kemampuan berdiplomasi yang luar biasa. Coba kita lihat. Hatib balik bertanya, ditakoni genden takon. Ketika kaumnya Nabi Isa, karena dia beragama Nasrani, Mukaukis. Ketika kaumnya Nabi Isa bergerak hendak membunuhnya, kenapa ia tidak mohon kepada Allah supaya membinasakan mereka? Jawaban Hatib, jawaban yang berupa pertanyaan. Ketika kaum Nabi Isa itu bergerak hendak membunuh Nabi Isa, kenapa kok Nabi Isa tidak memohon pada Allah untuk membinasakan mereka? Nabi Isa tidak memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka. Kemudian Al-Mukaukis menyaut, baik sekali jawaban Anda. Begitu ya. Berarti orang yang betul-betul ahli diplomasi dan memahami agama. Kalau tidak paham agama, tidak mungkin bisa menjawab seperti itu. Anda adalah orang bijaksana yang dikirimkan oleh orang yang bijaksana. Sahabatnya adalah orang yang pintar, cerdas, dikirim oleh orang yang cerdas pula, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian surat balasan dari Al-Mukaukis. Al-Mukaukis lalu menulis surat jawaban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Muhammad bin Abdullah. Kalau Bismillah, beda dengan surat Nabi Muhammad ya. Dari Al-Mukaukis penguasa Mesir, salam sejahtera bagi Anda. Ini mungkin ya diikuti orang-orang sekarang. Salam sejahtera untuk kita semua, gitu ya. Salam sejahtera bagi Anda, amma ba'du. Surat Anda telah kubaca dan aku telah memahami apa yang Anda sebutkan di dalamnya. Dan telah mengerti pula ajaan Anda. Aku telah mengetahui bahwa Anda seorang nabi baru muncul. Kukira ia akan muncul di daerah Syam. Dikira nabi terakhir itu ya orang-orang keturunan Israel, nah, begitu di Syam. Nah, ini ternyata tidak. Utusan Anda kuhormati sebagaimana mestinya. Kukirimkan kepada Anda jariyah, budak perempuan. Nah, ini diberi hadiah Rasulullah, yaitu berupa budak perempuan yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Nah, itu bangsa Kopti, bangsa Kipti, yang mempunyai kedudukan yang sangat baik di negeri kami. Selain itu, kukirimkan pula kepada Anda beberapa pakaian dan seekor kuda untuk kendaraan Anda sebagai hadiah. Diberi hadiah. Gitu ya. Nah, hadiah yang berupa jariyah yang namanya Maryah Qibtiyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya mempunyai anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim itu juga tidak sampai dewasa. Kalau tidak salah menurut riwayat, dalam usia 16 bulan Ibrahim meninggal dunia. Sebenarnya yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa menerima ajaan untuk beriman kepada Allah itu jauh lebih afdal daripada hadiah. Rasulullah gak butuh hadiah sebetulnya. Tidak butuh hadiah. Jadi harapan Rasulullah ya beriman, mengikuti ajaan beliau. Namun beliau menerima hadiah tersebut untuk menghargai sikap baik yang telah diperlihatkan oleh Mukaukis. Kemudian utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang cerdas. Ini menceritakan Hatib.
Memperhatikan apa yang dikatakan oleh Hatib kepada Al-Muqawqis menunjukkan bahwa utusan Rasulullah itu adalah orang-orang yang cerdas dan mendalami soal agama. Hatib berkata, Nabi yang mengutusku itu menyerukan manusia supaya beriman kepada Allah. Jadi dia mempunyai modal agama yang kuat. Rasulullah hanya mengajak beriman kepada Al-Muqawqis. Kaum yang paling keras menantangnya adalah kaum Quraisy. Dan kaum yang paling memusuhinya adalah Yahudi. Sedangkan yang paling dekat dengan beliau adalah orang atau kaum Nasrani. Ini yang dikatakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada Al-Muqawqis. Demi Allah, berita yang dibawa oleh Nabi Musa tentang kedatangan Nabi Isa tidak berbeda dengan berita yang dibawa oleh Nabi Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad. Bisa dibaca di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff. Jadi di dalam surah As-Saff itu menerangkan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Isa juga begitu. Juga begitu. Nah, ajaan kami kepada Anda supaya beriman kepada Al-Quran adalah sama dengan ajaan Anda supaya beriman kepada Taurat dan Injil. Kaum yang mengalami kedatangan Nabi Muhammad, mereka adalah umatnya. Nah, ini catatan penting. Jadi, setelah Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran, maka umat yang ada itu harus mentaati Nabi Rasul yang terakhir. Jadi sudah tidak boleh berpegang lagi kepada wahyu yang dulu. Wahyu yang dulu adalah sudah mansuh, sudah dinasah. Nah, begitu. Maka di dalam hadis disebutkan, seandainya Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran, Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa harus mengikuti Al-Quran. Dalam hadis sahih seperti itu. Nah, ini. Dan Anda termasuk orang yang mengalami datangnya Nabi Muhammad. Al-Muqawqis mengalami kedatangan Nabi Muhammad. Mestinya harus tunduk dan patuh, taat kepada wahyu Allah Al-Quran. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Ya. Waktunya sudah habis. Nah, nanti insya Allah ini saya selesaikan hari ini. Mungkin hanya saya singgung pada pertemuan yang akan datang, saya singgung sedikit tentang penyelesaian yang materi-materi ini. Ini sebetulnya masih ada kesimpulan manfaat surat-surat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal ini. Ya, saya kira itu mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan gairah kita thalabul ilmi. Karena insya Allah dengan thalabul ilmi ini kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.